Di negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan juga India, sepeda motor menjadi kendaraan yang populer. Sayang, meningkatnya kepemilikan motor berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan pengendara motor tiap tahunnya. Lebih dari 50% kecelakaan lalu lintas dunia melibatkan sepeda motor. Bahkan di Indonesia, jumlahnya jauh lebih mengerikan. Kendaraan roda 2 terlibat dalam 70% lebih kecelakaan di jalan raya. Sikap berlalu lintas pengendara motor yang seakan mempunyai nyawa lebih dari satu hingga ugal-ugalan menjadi penyebab utama kecelakaan. Namun kelalaian dari pengendara lain hingga faktor alam tak terduga juga menjadi pemicu tingginya angka kematian di jalan raya. Pemirsa, inilah beberapa momen yang nyaris menghilangkan nyawa pengendara versi on the spot. Jatuh dari jembatan. Sebuah video merekam momen mengerikan yang dialami pemotor di Bekasi. Awalnya terlihat motor yang dikendarai seorang pria menyeberangi jembatan darurat di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Kedung Waringin. Saat berada di jembatan, tiba-tiba saja si pemotor kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh. Parahnya, wanita yang ia bonceng terlempar dan hampir terjatuh ke bawah jembatan. Beruntung, wanita malang ini berhasil meraih besi jembatan yang menahannya dari terhempas ke bawah. Ia kemudian ditarik oleh sang pemotor pria dan selamatlah mereka dari tragedi yang lebih buruk dari yang terlihat. Nyaris tergilas truk. Alih-alih menguji adrenalin, aksi para pemotor ugal-ugalan sangat berisiko memperpendek umur seperti yang dialami pemotor ini. Terekam dari sebuah action cam, terlihat kondisi jalan raya memang cukup sibuk. Saat melihat truk besar di depannya, pengendara ini memutuskan melaju pelan dan berhati-hati. Tapi tiba-tiba saja dari arah belakang kanan muncul motor yang berusaha menyalipnya dan terjatuh di samping truk. Ngerinya, pemotor yang jatuh ini hampir terlindas ban truk berukuran besar sebanyak 2 kali. Terlihat syok dan kesakitan, korban kecelakaan ini spontan berjalan ke pinggir jalan dengan kondisi agak terpincang. Blind spot yang menjadi awal kecelakaan. Akibat kurang informasi tentang blind spot kendaraan besar, pengendara motor wanita ini hampir bertemu sang halik lebih cepat. Saat berada di jalanan macet, pengendara ini berada persis di depan truk dengan maksud mengambil lajur lain agar bisa lebih cepat. Namun saat truk melaju, pengendara ini tertabrak lalu jatuh seperti terlindas. AJP pemotor ini selamat karena jatuh di posisi aman. Duh, ngeri banget. Usahakan jaga jarak jika ada kendaraan besar di jalan raya ya. Hampir ditabrak kereta api karena kebodohan hakiki. Salah satu pengendara motor nyaris saja mengalami hal tragis karena kebodohannya sendiri. Terlihat dari video yang viral di media sosial, pemotor ini menerobos perlintasan kereta api. Namun beberapa meter di dekatnya, kereta api Malabar datang melintas dan hampir saja menabrak pemotor. Meski berhasil menghindari tabrakan kereta, pengendara ini dikecam. Ada baiknya selalu sabar jika berkendara ya pemirsa. Jatuh karena baju tersangkut. Kejadian tragis menimpa ibu yang dibonceng ini.
Saat melaju santai di jalan raya, secara tak terduga, ibu ini terbanting dari motor dengan keras. Dari dashcam mobil di belakangnya terlihat jelas, laka tunggal terjadi akibat baju gamis yang dikenakannya tersangkut gir motor. Bahkan pengendara dan anak kecil yang diboncengnya turut menjadi korban akibat motor jatuh tak terkendali. Jadi ada baiknya wanita mengendarai atau dibonceng menggunakan pakaian yang nyaman seperti celana. Apabila memakai baju panjang, sebaiknya ujungnya dipegang agar tidak menjuntai ke bawah. Pesepeda nyaris tertabrak mobil. Meski lebih sehat karena minim polusi, bersepeda di jalan raya ternyata tak kalah berbahaya dibanding dengan motor. Contoh nyatanya seperti yang dialami pesepeda ini. Berencana pindah jalur di jalan yang cukup ramai, pesepeda ini memberi aba-aba agar kendaraan lain memberinya jalan. Namun karena kurang hati-hati dalam bermanuver, kecelakaan hampir saja terjadi. Mobil sedan yang melaju di jalur cepat nyaris saja menabrak pesepeda jika tak sigap menginjak rem. Menurut Anda, apakah mobil yang kurang hati-hati atau sang pesepeda yang kurang waspada? Mobil. Banyaknya pengguna motor di Indonesia menjadi pro kontra karena tidak semuanya mengindahkan keselamatan saat berkendara. Bahkan beberapa kebiasaan yang mereka lakukan secara tidak sadar bisa jadi penyebab utama kecelakaan itu sendiri. Apakah ada di antara pemirsa yang sudah menyadari beberapa hal ini? Yang pertama adalah jas hujan ponco. Sekarang ini mungkin sudah banyak orang yang berpindah dengan memakai jas hujan berupa jaket dan celana. Tapi Anda yang masih menggunakan jas ponco, sebaiknya ekstra hati-hati. Dalam banyak kasus, jas hujan ponco kebesaran menjadi salah satu penyebab kecelakaan akibat tersangkut di ban, pelek, atau gir motor. Saat ini masih ada saja orang, khususnya wanita, yang memilih duduk menyamping saat dibonceng di motor. Padahal kebiasaan ini sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan dalam ajaran keselamatan berkendara. Pasalnya penumpang yang duduk menyamping membuat pengendalian motor jadi sulit karena tidak selaras gerakan pengendara. Jika sedikit saja keseimbangan terganggu, risiko untuk oleng dan jatuh lebih besar. Lampu sen sebenarnya menjadi alat komunikasi antar pengendara di jalan saat ingin berbelok, berpindah lajur, ataupun putar arah. Namun sayangnya masih ada saja pengguna jalan yang mengindahkan aturan paling sederhana ini. Alhasil kecelakaan fatal banyak terjadi akibat kelalaian sederhana seperti menyalakan lampu sen. Pengendara motor di Indonesia terbiasa jika berpergian memakai sandal. Tapi tahukah Anda ternyata menggunakan sandal saat berkendara meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan karena sangat mudah terlepas saat mengendarai motor. Selain itu, sandal juga meningkatkan resiko cedera saat terjadi kecelakaan akibat kurangnya perlindungan terhadap kaki. Dalam banyak kasus, kaki dengan mudah tergesek aspal dalam kecepatan tinggi. Silakan bayangkan luka sobek seperti apa yang akan Anda alami jika ini terjadi. Saat musim hujan, salah satu jalan pintas bagi pemotor untuk melanjutkan perjalanan ketika hujan adalah dengan memakai payung. Namun seperti yang sudah banyak orang tahu, cara ini sangat tidak aman. Saat dibuka, payung akan menghambat angin sehingga Anda bisa hilang keseimbangan ketika berkendara. Pemotor yang menggunakan ponsel saat berkendara memiliki risiko tertinggi kecelakaan dan membuat orang lain celaka. Bahkan pengendara yang menggunakan ponsel memiliki ancaman kecelakaan lebih besar daripada pengendara yang mabuk. Jadi alangkah baiknya berhenti di pinggir jalan dulu jika ingin mengecek ponsel atau menelpon. Coba kenapa? Gak masuk.
Warganet Plus 62 dibuat sewot menonton tingkah seorang perempuan yang pengen makan roti tapi nggak muat masuk ke mulut. Muat nggak? Nah gitu. Baunya nggak masuk. Dari kanan. Sini. Ya. Bang, lo belum mau makan. Rotinya susah digigit karena mulutnya kecil. Tayal warganet gregetan. Jiwa nyinyir pun keluar. Ada beberapa cara lain agar bisa makan dan rotinya muat di mulut. Nah, biar Simba dan pemirsa nggak ribet lagi nih pas makan, On The Spot Reatrix punya low life hacks agar makan kamu jadi lebih tenang, gampang, dan pastinya enak, sedap, serta mantap. Gigitan monster anti berantakan. Wah, ada hotdog. Mangap monster mood on. Waduh, jadi berantakan nih sausnya berceceran kemana-mana. Walah, ternyata cara pegang hotdognya salah. Begini nih yang benar. Tekan bagian depan dan belakang hotdog dalam posisi tangan dari bawah seperti ini. Sekarang, selamat menikmati hotdog tanpa perlu takut berantakan. Suka rasanya, tahu cara makannya? Rahasia makan chicken wing. Pemirsa, siapa yang suka banget makan chicken wing? Apalagi kalau makannya sambil nonton drama Korea. Kriuk-kriuk gurih lezatnya. Jangan cuma doyan makan aja, tapi kamu juga harus tahu cara makan chicken wing yang benar agar gigitnya lebih gampang. Kamu bisa potong ujungnya kayak gini. Kemudian tarik keluar tulangnya. Tinggal hap, kenyang deh. Mencairkan mood yang beku. Es krim adalah makanan sejuta umat. Rasanya yang khas, dingin, manis, dan lumer di mulut selalu menjadi andalan para wanita untuk mengembalikan mood. Ciwi-ciwi pasti punya stok es krim di rumah dong. Pernah punya pengalaman kayak gini? Saking bekunya sampai susah disendok. Sabar ya, jangan dipaksa, nanti bisa patah sendoknya. Nah, cara cepat mencairkannya, kamu bisa bilas wadah es krim pakai air keran yang mengalir seperti ini. Benar kan? Jadi sedikit lebih cair. Jadi gampang disendok dan mood segar kembali. Begini cara makan jagung biar nikmat. Jagung bakar atau jagung rebus memang paling enak dimakan waktu masih panas. Hati-hati tangan melepuh ya. Sudah nggak sabar mau langsung gigit jagungnya. Kamu bisa menggunakan bantuan sumpit. Patahkan sumpit menjadi 2 bagian. Lalu tusuk masing-masing ke sisi samping bonggolnya. Nah, jadi nggak kepanasan lagi kan pegangnya? Atau kamu bisa juga cara kayak gini. Tusuk aja barisan biji jagungnya dengan tusuk sate. Tarik, kemudian makan dari tusukan tadi. Jadi lebih rapih kan makan jagungnya? Makin cinta makan cupcake. Penggemar makanan manis pasti tahu cemilannya satu ini. Yap, cupcake. Gak jarang nih penikmatnya belepotan waktu makan cupcake karena kena krim di atasnya. Coba kamu lepas dulu bagian pembungkusnya. Lalu potong bagian bawahnya seperti ini. Setelah itu taruh potongan tadi di bagian atas krim. Tada! Jadi deh cupcake gaya baru. Ala-ala makan burger gitu kan. Makin sedap deh.
sambil nyemil tanpa diganggu. Main game paling asoy kalau ditemenin cemilan. Popcorn kayaknya asyik nih. Memang agak repot sih, karena tangannya kan lagi fokus ke joystick. Nah, kamu bisa coba kenakan jaket hoodie terbalik kayak gini. Lalu tuangkan popcorn ke bagian tudungnya. Cara makannya ya tinggal nunduk. Jangan lupa jaketnya dicuci, dibersihkan sebelum dan sesudah dituang popcorn ya. Penemuan kipas sumpit untuk makan mie. Musim hujan begini, waktu yang paling pas buat nyetok mie instan kuah sekardus. Dimakan panas-panas, pas lagi hujan. Mantap. Au, panas. Harus nunggu dingin dulu deh, biar gak kelamaan dan nafsu makan keburu hilang. Coba kita buat alat makan baru dengan kipas mini ini. Rekatkan kipas mini ke sumpit secara terbalik. Lalu nyalakan kipasnya agar mie tertiup angin dan jadi tidak terlalu panas. Lebih mudah kan daripada kita tiup-tiup sendiri? Kupas udang sekali tarik. Siapa di sini suka makan udang? Makannya sih enak ya, tapi udah pasti semua orang gak suka ribetnya mengupas kulit udang. Triknya, kamu bisa kupas dengan cara ditusuk garpu di bagian atas kayak gini. Dan tinggal dibuka deh kulitnya. Lebih simpel kan? Makan udang kok heboh? Nonton On The Spot Creatrix dong solusinya. Minum soda, kok ribet sama sedotan? Nonton film paling asyik ya sambil nyemil popcorn dan minum sekaleng soda. Dinikmati dingin-dingin, bikin tenggorokan jadi lebih segar. Tapi si Mbak Barbie kok ribet banget sama sedotannya. Kayaknya dia belum tahu cara minum soda dengan sedotan yang benar. Caranya, putar pembuka kaleng ke posisi ini. Lalu masukkan sedotannya melalui lubang pengaitnya. Nah, sekarang sedotanmu nggak akan lari ke sana kemari mencari alamat. Ngomong-ngomong pemirsa, udah tahu belum kalau cara kita makan burger selama ini salah? Makannya jadi belepotan kan? Cara yang benar tuh kayak gini. Yap, dengan posisi terbalik. Masa sih? Emang ada bedanya ya? Oh, tentu ada dong. Jika bagian roti yang lebih tebal berada di bawah, maka akan menahan tekanan dari gigitan, sehingga isi burger tidak berceceran keluar. Gimana? Mulai sekarang, jangan salah lagi ya kalau mau makan burger. Cinta tidak selamanya indah, Fajar. Biar tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Pemirsa, belakangan ini viral di media sosial sosok Fajar sad boy yang masih belum bisa move on dari sang mantan kekasih. Bahkan, ia kini sudah tidak percaya lagi dengan hubungan jarak jauh. Pacaran LDR itu kan ibaratnya itu seperti hotspot dengan wifi. Kenapa? Dekat dia akan tersambung, namun jauh dia mencari perangkat lain agar bisa terhubung. Mungkin inilah yang menjadi inspirasi bagi pasangan berikut memodifikasi sepeda agar tidak berjauhan satu dengan yang lain. Wah, ini sih bisa berbahaya kalau berada di jalan raya ya pemirsa. Auto bisa kena semprit tak pulici. Yap, nyatanya di luaran sana banyak banget kelakuan pasangan yang bikin kita yang melihatnya sampai terheran-heran. Coba ditonton, relate nggak nih sama yang ada di dekat kamu? Naik motor, pakai jas hujan. Naik motor, pakai payung parasol. Musim hujan sudah tiba. Buat para pengendara motor, jangan lupa pakai jas hujan ya. Ingat, jas hujan.
bukan payung parasol kayak pasangan satu ini. Niatnya sih mungkin sekalian mayungin suami yang bawa motor. Tapi ya nggak gini juga, Bu. Kalau kata warganet sih, tiba-tiba ada angin gede, ibunya malah terbang. WK. Emang ya kreativitas warga plus 62 tuh tak terbatas. Niatnya manis, berujung nangis. Ketika pacar sakit, pria ini langsung sigap membawa pasangannya ke pinggir lapangan. Tapi saking buru-burunya berlari, malah di smackdown pacarnya. Ini mah niatnya dibilang so sweet, yang ada badan malah jadi sakit. Udah gitu malu lagi. Yang sabar ya, Mbak. Berkreasi di kaki Pak Suami. Para paksu, kalau bangun tidur coba deh dicek. Ada yang aneh nggak nempel di badan? Takutnya kayak gini nih. Ketika suaminya masih enak tidur dan terlalu pules, istrinya pun beride untuk menggambar telapak kaki si suami dengan henna. Nah, ini nih yang parah. Si istri lupa kalau hari itu hari Jumat dan suaminya harus sholat Jumat ke masjid. Pas berangkat sih masih biasa aja karena belum sadar. Tapi pulangnya, Pak Su cuma bisa pasrah sambil curhat. Kalau dia malu karena pas duduk di antara dua sujud, kakinya bergambar dan diketawain jamaah lain. Gak ada akhlak. Jadi ikut ngakak. Malah cosplay jadi barongsai. Nikah sama tukang lawak, emang deh gak ada obat. Harusnya kirap ke pelaminan dengan romantis. Si mbak pengantin ini kudu sabar ngadepin tingkah sang suami yang menjadikan gaunnya sebagai barongsai. Udah gitu si suami pakai bilang, "Mbak yang sabar lagi ya." Saya sabar. Walah mas, kan kamu yang bikin orang jadi gak sabar. Piye toh? Menapas duduk di pelaminan istrinya dijadiin gendang lagi. Udah gak ada obat nih suaminya. Tolong, pacarku hilang. Biasanya pengumuman di mall atau di tempat-tempat keramaian itu tentang adanya anak yang hilang. Atau enggak pengumuman tentang mobil yang parkirnya nggak bener. Tapi kali ini lain pemirsa. Pengumumannya tentang pacar hilang. Iya, pacar yang hilang. Sekali lagi kepada saudari Pia, ditunggu pacarnya di depan stopper dermaga 5. Jadi ceritanya, ini suasana lagi mudik bareng. Nah, di tengah ramainya pemotor antri masuk ke dalam kapal, ada petugas yang mengumumkan pria kehilangan pacarnya. Dipanggil-panggil, si Mbak Tia nggak muncul-muncul. Bahkan si petugas sampai suruh ngasih kode tunjuk tangan, tetap aja nggak ketemu. Wah, angel. Konon kabarnya, sampai sekarang Mbak Tia belum juga diketemukan. Sekali lagi kepada saudari Pia, ditunggu pacarnya di depan stopper dermaga 5. Ketika nenek-nenek terbakar api cemburu. Ternyata nggak cuma anak muda aja yang posesif ke pasangan alias gampang cemburu. Para lansia juga loh. Nih buktinya. Gara-gara suami yang lirik-lirik wanita lain, si nenek pun jadi posesif. Gak ngebolehin pergi kemana-mana. Mau pergi ngopi juga gak boleh. Ayo nek, gelendotin terus nek. Jangan kasih kabur. Nah, kalau nenek satu ini ngamuk karena sang suami asik joget di atas panggung bareng biduan. Wah, ini sih namanya tertangkap basah. Gak cuma matanya melotot, si nenek pun langsung ngambil batu dan siap melemparkannya. Kalau si kakek gak turun dari panggung. Ya, daripada ada resiko, akhirnya si suami pun ngalah dan pulang. Kek, ngomong-ngomong, kakek nggak tidur di luar kan?
suami istri punya hobi main games yang sama. Siapa nih yang suka adu jago kalau main games bareng temen? Ternyata jiwa kompetitif itu nggak cuma sama Besti, tapi sama istri juga. Awalnya sih Pak Su ngirim kertas berisikan tulisan permintaan maaf kalau di games dia lebih unggul levelnya beserta screenshotnya. Tapi tanpa sepengetahuan dia, istri yang mengirimkan balik surat cinta. Pas dikasih surat, Pak Su udah deg-degan campur senang karena mengira isinya keterangan hamil. Tapi ternyata, surat pembalasan kalau istrinya levelnya udah jauh di atas dirinya. Ada yang langsung ngambek nih Besti. Sing sabar yo mas. Bukan martabak, ini dia sogokan bertamu ke rumah Ayang. Hayo para cowok, kalau lagi ngedate ke rumah Ayang, biasanya bawain martabak buat calon mertua kan? Nah, abangnya satu ini rada beda dari yang lain nih. Bukannya martabak yang udah matang, tapi doi bawain bahan-bahan mentahnya. Ada telur bebek 1 papan, plus beras 5 kg. Mas, ini sampean mau apel atau mau praktek bikin kerak telur bareng Camer sih? Kontan kolom komentar pun dibanjiri cuitan warganet. Bahkan ada yang sampai bilang, berasa korban banjir tapi sweet banget. Setiap kota pasti dibangun seindah dan semenarik mungkin agar penduduknya dapat betah dan menikmati fasilitas kotanya. Selain itu, tatanan kota indah juga bisa menarik kedatangan turis hingga menambah pendapatan kota. Namun tak selamanya keindahan sebuah kota nampak baik-baik saja. Beberapa kota berikut nyatanya malah menyimpan sejumlah masalah. Barcelona, kota indah yang dikenal sebagai ibu kota pencopet. Tak hanya klub bolanya yang fenomenal, nyatanya Barcelona menjadi salah satu kota tercantik dan teratur di dunia. Kota terbesar kedua di Spanyol ini mempunyai keindahan alam dari pantai hingga pegunungan. Selain itu juga ada gedung-gedung cantik baik dari zaman dulu hingga masa modern. Benar-benar kota dambaan para wisatawan ya. Namun, di balik keindahannya ternyata menyimpan duri yang tajam. Kota cantik ini dikenal juga sebagai ibu kota pencopet di Eropa. Pada Januari hingga Juni 2022 saja, sudah terjadi lebih dari 36.000 pencurian. Bandingkan saja dengan Jakarta yang jumlah kriminalitasnya lebih dari 8.000 sepanjang tahun 2021 menurut data BPS. Walaupun kejahatannya tidak melakukan kekerasan, namun cukup meresahkan penduduk lokal dan turis. Kawanan pencopet biasa beroperasi di daerah-daerah objek wisata dan stasiun metro. Makanya jangan heran kalau di mana-mana banyak dipasang tanda waspada copet, termasuk di setiap situs-situs wisata Barcelona, pasti disertai dengan tips bagaimana menghindari pencopet. Philadelphia, Amerika Serikat, kota sejarah penuh zombie. Kota yang paling bersejarah di Amerika Serikat adalah Philadelphia. Disinilah penandatanganan Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Tak heran jika keindahan kota yang terletak di negara bagian Pennsylvania ini berasal dari gedung-gedung tua saksi sejarah negeri Paman Sam. Kecantikan kota bersejarah tersebut ternyata tidak bisa menutupi masalah narkotika yang marak terjadi. Bahkan di salah satu kawasannya, yaitu Kensington Avenue, memiliki suasana mengerikan lantaran sejumlah penduduknya bertingkah aneh seperti zombie. Semua tak lepas karena penggunaan flaka, jenis narkoba yang membuat penggunanya menjadi seperti zombie. Hingga obat terlarang ini juga disebut dengan zombie drug atau obat zombie.
Dalam jejak pendapat tahun 2022 oleh The Pew Charitable Trust, sebanyak 70% penduduk menyebutkan kombinasi kejahatan, narkoba, dan keselamatan publik merupakan masalah terbesar yang dihadapi kota. Para pecandu narkoba umumnya merupakan para tunawisma dan tunasusila yang tidak memiliki rumah dan memutuskan mendirikan tenda di pinggir jalan. Meski pihak pemerintah sudah menyediakan penampungan untuk mereka berteduh, namun banyak pecandu yang memilih tinggal di pinggir jalan sehingga menambah kesan kumuh kota ini. Yang menyedihkan, banyaknya kotoran dan coretan di tembok semakin membuat kesan horor jika berjalan di kota ini seorang diri. Dublin, Irlandia, kota cantik penuh pecandu alkohol. Sudah ada sejak abad ke-7, Dublin, ibu kota Irlandia ini memang memiliki banyak landmark cantik dan sayang dilewatkan wisatawan. Seperti Kastil Dublin, Spire of Dublin, perpustakaan lama Trinity College, Katedral Santo Patrick, dan patung Molly Malone. Namun budaya mengkonsumsi alkohol warga Irlandia membuat Dublin harus menghadapi masalah akibat banyaknya penduduk yang kecanduan alkohol. Dan yang paling terdampak dengan masalah ini adalah anak-anak, karena mereka paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara verbal maupun fisik, dan penelantaran anak. Sedangkan pada usia 18 hingga 29 tahun, alkoholik juga menjadi biang kriminalitas seperti perkosaan dan pembunuhan. Pemandangan orang berkelahi karena mabuk menjadi hal yang biasa di Dublin. Thistlewood, kota indah dengan angka bunuh diri tertinggi di Greenland. Thistlewood memang kota yang kurang akrab di telinga kita, tapi keindahannya jangan diragukan lagi. Kota yang dikelilingi oleh penggunungan berselimut salju benar-benar membuat kagum bagi yang mengunjunginya. Ditambah rumah-rumah yang sengaja diberi warna cerah membuat kota ini terlihat semakin cantik. Sayangnya kota terbesar ke-7 di Greenland ini selalu digelayuti duka. Pasalnya Thistlewood memiliki angka bunuh diri tertinggi dari kota-kota lain yang ada di Greenland. Angka bunuh diri di Thistlewood terjadi lebih dari 400 per 100.000 orang. Bandingkan dengan Seoul, Korea yang hanya 27,20 per 100.000 orang dan Tokyo, Jepang 17,50 per 100.000 orang. Dan yang menyedihkan, meski angka bunuh dirinya tinggi, di sana tidak ada psikolog atau pekerja sosial untuk menasihati orang-orang yang hendak bunuh diri. Kelompok umur tertinggi yang melakukan bunuh diri adalah 15 hingga 29 tahun dengan permasalahan kecanduan minuman keras, depresi, kemiskinan, dan pengangguran. Ada pula pendapat ketidakteraturan tidur karena waktu siang yang panjang menyebabkan angka bunuh diri meningkat di musim panas akibat hormon serotonin meningkat. Toronto, kota terbesar di Kanada dengan masalah tunawisma. Toronto, ibu kota provinsi Ontario, Kanada, merupakan metropolitan yang dapat mempertahankan keunikan masa lalunya, namun tetap mengikuti perubahan zaman. Sehingga kota yang dibangun oleh Inggris pada tahun 1793 ini terlihat cantik dan megah. Kota terpadat di negara koloni Inggris ini tercatat memiliki penduduk hampir 2,8 juta yang tinggal di kota yang dikelilingi oleh Danau Ontario. Karena padatnya penduduk inilah, sejak 10 tahun yang lalu, Toronto mulai menghadapi masalah kurang perumahan yang berakibat naiknya jumlah tunawisma. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang tak lagi mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah pada tahun 2021. Krisis perumahan ini terjadi karena banyak permintaan rumah, rendahnya bunga kredit untuk membeli rumah, membanjirnya pembeli dari luar negeri, dan banyaknya imigran. Ditambah lagi kurangnya rumah sewa untuk warga penghasilan menengah ke bawah. Pemerintah kota Toronto berusaha mengatasi permasalahan ini dengan membangun rumah-rumah baru. Tahun ini ditargetkan bisa membangun 10.000 unit rumah baru yang harganya terjangkau. Solusi ini ternyata mampu menurunkan harga rumah yang pada tahun 2021 sebesar 1,09 juta dolar Kanada atau hampir 11,54 miliar rupiah.
menjadi 1,08 juta dolar Kanada atau 11,5 miliar rupiah pada tahun 2022. New York, kota tak pernah tidur yang penuh kejahatan gangster. Dengan penduduk lebih dari 8,8 juta jiwa, kota New York menjadi kota terpadat di Amerika Serikat. Maklum saja, kota ini seperti magnet bagi para pendatang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan landmark kota The Big Apple yang paling terkenal adalah patung Liberty yang sengaja dibuat seakan mengucapkan selamat datang kepada kaum imigran pendatang. Walaupun padat penduduknya, kota ini tetap memperlihatkan kemegahan dengan berbagai macam pencakar langit, seperti gedung Empire State dan One World Trade Center. Untuk yang berkantong tebal, biasanya akan tinggal di Manhattan. Selain memang banyak perkantoran, wilayah terkecil di New York ini juga memiliki pemandangan perkotaan yang cantik. Sedangkan untuk kaum berkantong tipis, wilayah Bronx menjadi pilihan mereka untuk menetap di New York. Sayangnya Bronx memiliki tingkat kriminal tinggi. Hampir setiap hari terjadi pembunuhan dan masalah gangster yang menguasai jalan-jalan di Bronx. Tahun 2018 saja, angka kejahatan di Bronx hampir 3 kali lebih banyak dari wilayah lain di New York. Terbanyak adalah kejahatan perampokan dan penyerangan. Rawannya wilayah Bronx ini membuat New York Police Department mengadakan patroli secara intensif. Sampai saat ini tingkat kejahatan di Bronx sedikit menurun. Tokyo, jantung kota metropolitan yang ramai pekerja. Siapa yang tak kenal Shibuya Crossing atau penyeberangan Shibuya menjadi landmark Tokyo karena keteraturan dan ketertibannya? Kota metropolitan ini memang menarik untuk dikunjungi karena terlihat dinamis di tengah budaya disiplin negeri matahari terbit. Tokyo juga berhasil menunjukkan indahnya penyatuan tradisi dan kemodernan dengan banyaknya bangunan kuno seperti kuil dan gedung-gedung pencakar langit. Namun bukan tanpa risiko bekerja di Tokyo. Diperlukan kerja keras dan dedikasi untuk berkarir di kota yang dulunya bernama Edo ini. Jika tidak kuat, bisa saja membuat banyak orang stres dan kelelahan. Untuk melampiaskan stres dan rasa lelah, banyak warga Tokyo mempunyai hobi aneh seperti menyukai anime atau otaku. Pusat dari kegiatan para otaku ini terletak di Akihabara, wilayah Chiyoda. Di sini terdapat pusat perbelanjaan yang menjual video game, anime atau kartun Jepang, manga, dan aneka komik Jepang. Di Akihabara juga menjamur kafe-kafe yang terinspirasi dari manga, seperti Maid Cafe yang mengharuskan karyawannya memakai kostum pelayan ala anime. Kesana memang lucu dan imut, namun tak jarang Maid Cafe ini untuk menutupi praktek prostitusi. Bahkan tak segan kafe-kafe ini melibatkan wanita di bawah umur dengan mempekerjakan pelajar putri untuk menemani pria hidung belang. Memang tidak ada kota yang sempurna, ada bagian kelam yang disembunyikan di balik keindahan pemandangan perkotaan. Setelah ini, saksikan Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita.